No matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meutia Sania dengan NIM 1900266 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Dengan mata kuliah Manajemen Humas, di sini saya akan membahas mengenai media relation dalam kegiatan atau aktivitas public relation. PR dalam suatu organisasi atau perusahaan, termasuk lembaga organisasi apapun bentuknya, seharusnya mampu menjalin kerjasama yang baik, karena satu pihak dia akan mendapatkan sumber-sumber berita yang jelas tanpa harus menganalisis berita-berita tersebut. Itu yang untuk melakukan suatu media. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian media relation. Sebelumnya, public relation adalah sebuah ilmu dalam rumpun ilmu sosial dan menjadi bagian dari induknya ilmu komunikasi. Selain itu, PR pun sebuah profesi di bidang komunikasi, yakni profesi sebagai public relation officer atau pro atau pejabat humas di lembaga atau perusahaan, sebagai konsultan PR, yakni event organizer atau penyelenggaraan berbagai event dari lembaga atau perusahaan yang menjadi kliennya. Sedangkan media relation adalah sebuah relasi yang dibangun untuk dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu manapun organisasi atau perusahaan. Meningkatkan kepercayaan publik seperti meningkatkan point of ceilings atau membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis dan meningkatkan relasi dari beragam publik. Menurut Philip Leslie tahun 1991 bahwa media relation adalah sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. Dalam media public relation, media massa melihat PR sebagai sumber berita atau informasi bagi media tersebut. Berdasarkan perkembangannya saat ini, media massa tersebut seperti surat kabar umum, majalah umum, radio, siaran, dan televisi siaran sudah masuk kategori media massa konvensional atau tradisional. Setelah berkembangnya internet, muncullah media online, yaitu newspaper online, magazines online, digital radio, digital television. Media yang dibuat oleh PR seringkali disebut dengan istilah private publication atau publikasi dibuat sendiri, seperti house journal atau majalah atau surat kabar perusahaan, annual report atau laporan umum, company profile atau profil perusahaan, proposal, selebaran atau brosur berbuat cetak dan elektronik. Selanjutnya yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa media relation adalah aktivitas komunikasi public relation atau humas untuk menjalin pengertian hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publik organisasi yang memaksimalkan serta berimbang. Mengelola relasi yang baik dengan media menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan PR. Bahkan di banyak organisasi, ukuran keberhasilan kegiatan PR seringkali didasarkan pada jumlah pemberitaan yang didasarkan oleh media massa. Media relation atau bisa juga disebut dengan relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberian atau message dalam media massa itu sendiri buat menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Dalam pekerjaan hubungan masyarakat, media relation juga kerap kali diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberikan perihal hal-hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif.
pada saat krisis metode terbaik penanganan relasi media oleh public relation yaitu dengan mengakui dan mengkoreksi kesalahan dengan menginfokan usaha-usaha ke depan dan berita-berita positif. Dalam hal ini, baik media massa maupun public relation dalam posisi saling memanfaatkan dan saling diuntungkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aktivitas media relation. Yang pertama yaitu press conference atau konferensi pers, yaitu mengundang wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah disiapkan seperti pers kit, media kit. Yang kedua yaitu pers briefing atau jumpa pers, yaitu menyampaikan informasi dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga yaitu special event, kegiatan khusus yang melibatkan media, misalnya menjadi sponsor lomba penulis jurnalistik. Yang keempat yaitu media visit atau kunjungan media, yaitu berkunjung seperti berkunjung ke kantor perusahaan atau lembaga organisasi lainnya. Yang kelima itu undangan peliputan, itu mengundang wartawan untuk meliputi acara-acara apa saja yang sedang berlangsung dalam suatu lembaga atau organisasi. Yang keenam yaitu press gathering atau mengundang media untuk berkumpul secara informal, misalnya jamuan makan malam. Selanjutnya yaitu press lunch atau jamuan makan siang. Selanjutnya maintenance atau maintenance lobby, seperti minum kopi bersama, nonton bareng. Yang selanjutnya press tour atau mengajak wartawan berkunjung ke suatu tempat. Seperti pengiriman selanjutnya itu pengiriman siaran pers atau press release, menyelenggarakan konferensi pers, menformulasikan isu penting di organisasi yang menarik untuk media, menyelenggarakan ramah tamah dengan media atau media visit dan media gathering. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan kunjungan lapangan untuk pers atau pers tour, menyelenggarakan acara-acara khusus, wawancara khusus, menyediakan menjadi narasumber media, monitoring pemberitaan media seperti di suatu website. Selanjutnya yaitu cara memilih media. Yang pertama itu praktisi atau PR. Praktisi PR atau kehumasan, pemerintah wajib menyediakan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat. Media massa dan insan pers sesuai dengan tugasnya dan fungsi organisasinya atau institusinya, sesuai juga dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini sebenarnya tidak hanya untuk pemerintah tetapi untuk media massa, media mana saja. Yang kedua yaitu praktisi PR atau kehumasan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan penekanan terhadap media massa karena sifatnya media massa tersebut independen. Dan insan pers mencegah pemberian barang atau jasa seperti pemberian amplop yang tidak jelas kepada media massa karena itu tuh bisa membuat berita itu diputarbalikkan. Selanjutnya yaitu peduli kepada masyarakat sekitarnya, misalnya ikut program sosial, menyumbangkan masyarakat yang terkena musibah di bencana alam dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu presentasi untuk pendidikan dan tujuan bisnis sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada publik atau konsumennya, termasuk mengadakan seminar, special event atau acara khusus, diskusi, berdialog, rapat untuk dapat mendengarkan aspirasi dan keinginan dari publik secara langsung. Yang keempat yaitu pameran exhibition atau pada event tertentu lainnya. Semua merupakan upaya peningkatan pengenalan, promosi dan publikasi produk tertentu. Yang kelima yaitu penjualan secara langsung dengan menawarkan produk kepada konsumennya, door to door, direct mail and sales letter offer. Yang terakhir yaitu membentuk alasan pendukung PR, promosi untuk pendukung PR cetakan as a promotion tool and printed material yang dipergunakan untuk
mendukung publikasi dan pengenalan, di antaranya suplemen atau advertorial, periklanan PR, penyokong acara dan sebagainya. Yang kedua itu booklet, stiker, banner, spanduk, umbul-umbul dan pamflet. Yang ketiga itu postcard, kalender, suplemen publication, direct mail. Yang keempat itu surat berkop atau perusahaan atau lembaga, logo, brand name, serta membuat kartu nama untuk membangun relasi atau kenalan sebanyak mungkin. Yang kelima itu komunikasi melalui fax, mili, telex, dan telepon. Yang terakhir itu komunikasi elektronik atau email, misalnya internet, komputer lain, dan direct telepon. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.